بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أمر بالصدق والإخلاص ونهى عن الشرك والنفاق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، أعزني الله وإياكم. Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman telah berwasiat supaya seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tua di dunia dan di akhirat. Baik orang tua itu masih hidup maupun telah meninggal dunia. Wasiat itu tetap berlaku. Baik orang tua yang muslim maupun bahkan walaupun kedua orang tua itu kafir. Wasiat supaya berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua itu tetap berlaku. Namun akan tetapi apabila orang tua menyuruh untuk berbuat kufur atau berbuat maksiat, maka sang anak tidak boleh menaati perintah kufur atau maksiat tersebut. Sebagaimana faedah yang telah kita ambil di pertemuan sebelumnya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu lainnya yang itu tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kau menaati keduanya dan tetap pergaulilah keduanya dengan baik di dunia. Wattabi' sabila man anaba ilai. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wattabi' sabila man anaba ilai. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kata Allah. Thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, di dalam Sahihain disebutkan dari Asma bint Abi Bakar radhiyallahu anha. Ia menceritakan ketika ibunya datang menyambung silaturahmi dengannya, padahal si ibu ini masih dalam keadaan musyrikah. Asma radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
qadimat alayya ummi wa hiya raghibatun afa asilu ummi qala na'am sili ummaki. Wahai Rasulullah, ibuku telah datang kepadaku ingin menyambung hubungan dengan dirinya, yaitu Asma, menyambung putrinya. Kata Asma, apakah aku boleh menyambung hubungan kembali dengan ibuku? Maka apa kata Rasulullah SAW? Ya, sambunglah hubungan dengan ibumu. Sekali lagi, dari riwayat ini menunjukkan bahwa berbuat bakti atau berbuat baik, ya, atau berbakti kepada orang tua itu selain tidak hanya dilakukan tatkala keduanya masih hidup, ya, maupun setelah meninggal dunia. Berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua itu tidak melihat kondisi orang tua kita, ya. Berimankah orang tua kita atau bahkan kafir, kewajiban untuk berbuat baik atau berbakti itu tetap berlaku. Karena di balik perbuatan baik atau bakti anak kepada kedua orang tua itu ada pahala balasan yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana balasan yang disegerakan di dunia sebelum di akhirat, barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka kelak anak-anaknya juga akan berbakti kepadanya, serta akan memberikan jalan keluar dari segala macam kesusahan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kewajiban berbuat bakti atau berbuat baik, ya, berbakti kepada orang tua saat masih hidup itu tidak melihat kepada siapa dan bagaimana keadaan orang tua. Saat orang tua masih hidup, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua itu tidak melihat siapakah dan bagaimanakah keadaan orang tua itu. Bahkan di ayat yang kita sebutkan tadi, yang kita pelajari sebelumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun seandainya keduanya dalam keadaan kafir sekalipun. Ya. Di ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-15 kita dapat memahami bahwa berbuat baik, berbakti kepada orang tua, kewajibannya tidaklah gugur karena keduanya dalam keadaan kafir. Allah tetap memerintahkan untuk berbuat baik, berbakti kepada keduanya. Kewajiban berbakti kepada orang tua walaupun keduanya kafir tidaklah gugur. Atau bahkan orang tuanya yang kafir atau musyrik memerintahkan untuk berbuat syirik atau melakukan kafiran, kewajiban itu tidak pernah gugur. Meskipun ya, perintahnya itu adalah kemungkaran, kezaliman yang besar, kewajiban berbaktinya tetap tegak, ya, tidak gugur. Hanya perintah tersebut tidak boleh ditaati. Tidak menaati perintah
untuk melakukan kekafiran atau kemusyrikan, kemaksiatan, itu tidak menghilangkan atau menggugurkan kewajiban berbakti kepada keduanya. Kaum muslimin, para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbakti kepada orang tua itu macamnya sangatlah banyak, caranya sangat banyak. Jadi berbicara birrul walidain cakupannya sangatlah luas. Bisa itu mencakup ucapan, perbuatan maupun dengan materi, tenaga ya, tenaga atau materi kita. Kalau dengan ucapan, maka kita bisa lakukan dengan menjaga tutur kata kita. Bertutur kata yang baik, tidak menyakiti hati, tidak menyakitkan. Bertutur kata dengan lemah lembut ketika berbicara. Dengan perbuatan, ya, perilaku kita itu bisa dilakukan dengan membantu apa yang menjadi kebutuhannya, menyiapkan keperluan-keperluannya, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk meringankan beban orang tua, menolong orang tua di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya selama bukan perintah maksiat, selama bukan dalam bentuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan harta mungkin bisa dilakukan dengan infak, sedekah dari harta orang tua untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat banyak yang bisa kita lakukan. Cakupannya luas. Berbakti kepada orang tua. Dan berbakti kepada orang tua juga tadi tidaklah terbatas pada saat keduanya masih hidup. Sekali lagi di sini kita tegaskan bahwa birrul walidain itu tidak berhenti seiring dengan wafatnya orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua tidaklah terbatas pada saat keduanya masih hidup. Bahkan di saat keduanya meninggal pun birrul walidain itu masih bisa dilakukan. Syekh bin Baz rahimahullah, salah seorang ulama terkemuka, mengatakan syariat atau disyariatkannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang telah meninggal dunia. Begitu juga sedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia. Ya, baik itu dengan berbuat baik berupa memberikan pertolongan, bantuan kepada fakir miskin. Yaitu seseorang taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan tersebut. Dan kemudian dia berdoa kepada Allah agar menjadikan pahala dari sedekah tersebut itu untuk ayah ibunya atau selain keduanya, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Ya. Karena hal ini kata beliau rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara. Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, aw waladun salihin yad'u lah, dan anak saleh yang berdoa untuknya. Jadi disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang yang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
inna ummi matat walam tusi wa adhunnuha law takallamat la tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am. Muttafaqun alaih. Ya. Hadis muttafaqun alaih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan beliau belum sempat berwasiat. Namun aku yakin kalau beliau masih sempat berbicara, tentu beliau ingin berwasiat untuk bersedekah. Apakah beliau, kata seorang tersebut, apakah beliau, yakni ibuku, akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas nama beliau? Maka Nabi SAW menjawab, ya. Demikian juga amalan-amalan ibadah lain selain sedekah, entah itu ya haji, ya, yang diniatkan pahalanya untuk si mayit. Demikian juga ya amalan-amalan seperti membayarkan hutang-hutangnya, semua itu manfaatnya akan kembali untuk yang meninggal, sebagaimana ya telah datang dalil-dalil syar'i yang menunjukkan hal tersebut. Demikian yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Baz dalam Majmu' Fatawa wal Maqalat. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadi meskipun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada keduanya, yang itu berkonsekuensi pada menaati perintah keduanya, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Batasan-batasannya. Ya. Ikhwatal iman, jadi apabila orang tua kita menyuruh kita atau bahkan ya memaksa kita untuk melakukan kemaksiatan, kesyirikan, yang mana ini adalah ya tentu kemaksiatan kepada Allah yang terbesar, maka kita dilarang oleh Allah untuk menaati, mematuhi kedua orang tua kita. Jadi tidak dikatakan bahwa ketidakpatuhan ya kita terhadap orang tua tersebut merupakan kedurhakaan. Itu yang kita ambil faedahnya di pertemuan sebelumnya. Tidaklah ketidakpatuhan kita, tidaklah dapat dikatakan bahwa ketidakpatuhan kita itu merupakan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Oleh karenanya janganlah sekali-kali kita mengira bahwa kepatuhan kita kepada orang tua atas perintahnya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, melakukan kesyirikan, kekufuran kepada Allah, termasuk berbuat baik kepada keduanya. Ada sebagian orang tua yang mengancam ya anaknya kalau tidak melakukan atau melaksanakan perintahnya dengan tidak melihat perintahnya ini apa, ya, maka langsung diancam durhaka. Padahal yang benar apa? Tidak. Perintah macam apa dulu ya? Ya. Karena di sini ada hak Allah. Kenapa demikian? Karena di sini ada hak Allah yang harus lebih diutamakan atas semua makhluknya. Kaidahnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ya. Sebelumnya apa di faedah ke-27 itu ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kepatuhan, ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan terhadap Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian,
hal ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap berbuat baik kepada orang tua kita. Oleh karenanya di penggalan ayat berikutnya Allah berfirman wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Bergaulah, berinteraksilah, ya, pergaulilah keduanya, kedua orang tua kita di dunia itu dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Ini faedah yang ke-30. Ya, wattabi' sabila man anaba ilayya. Dari ayat ini dapat diambil faedah fadlu sahabati wa khiyar ummah. Ya. Keutamaan para sahabat, ya, dan orang-orang pilihan dari umat ini. Jadi di dalam ayat ini ada penjelasan tentang keutamaan para sahabat dan orang-orang terbaik pilihan umat ini, dalam umat ini. Wa idza nazarta fi hali sahabati wa khiyar al-ummah tajidu anna halahum hiya halul munibina ila Allah jalla wa ala. Apabila kita perhatikan, ya, kita renungi, kita lihat, kita saksikan bagaimana keadaan para sahabat dan orang-orang terbaik dari umat ini, maka kita akan mendapati mereka itu adalah orang-orang yang selalu inabah, melakukan inabah, yaitu selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. ولهذا تجد بعض المفسرين يقول واتبع سبيل من أناب إلي أي أبا بكر. Ya. Jadi ada sebagian ahli tafsir yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala pada penggalan ayat ini wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Itu maksudnya adalah ikutilah Abu Bakar. Siapa yang dimaksud orang yang kembali kepada Allah? Yang dimaksud adalah Abu Bakar. Sebagian ulama tafsir lainnya menafsirkan ya, man anaba ilai ay as-sahabah. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, maksudnya adalah para sahabat. Ini lebih luas lagi. Secara khusus Abu Bakar, dan kita pahami bersama Abu Bakar adalah sahabat terbaik. Ya, tidak ada satupun sahabat yang dapat menandingi Abu Bakar Siddiq dengan berbagai keutamaannya yang Allah karuniakan kepadanya. Jadi itu tafsiran yang pertama. Yang kedua lebih luas, tidak hanya Abu Bakar, ya Abu Bakar secara khusus dan juga para sahabat. Karena Abu Bakar juga termasuk sahabat. Ya, wa hadha kulluhu tafsirun lin-nass bi ba'd afradihi atau bi afdali afradihi. Ini semuanya adalah penafsiran dengan menyebutkan penafsiran nas dengan menyebutkan sebagian personal atau menyebutkan yang paling utama, yang terbaik. Jadi penafsiran semacam ini dua-duanya dapat diterima jemaah. Jadi penafsiran yang menunjukkan bahwa yang dimaksud man anaba ilayya adalah Abu Bakar, dan yang dimaksud man anaba ilayya adalah para sahabat, ini semua adalah penafsiran ayat yang dengan menyebutkan sebagian saja dari yang termasuk di dalamnya, atau
menyebutkan siapa yang paling utama. Fahadha yadulluna ala fadli sahabah wa fadli khiyaril ummah. Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita akan keutamaan para sahabat secara umum dan orang-orang terbaik dari umat ini. Wa annahu yanbaghi alaina an na'rifa sabila haula'il akhyaril amathil wa an nattabi'a sabilahum wa an nahdhara ittiba'a ghairi sabilil mu'minin. Sudah sepantasnya kita mengenali mereka, mengikuti orang-orang yang terbaik, yang memang mereka adalah orang-orang yang beriman, yang dapat dijadikan teladan. Serta kita patut berhati-hati untuk tidak mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Makanya diancam di dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan justru mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang yang beriman, maka akan kami biarkan ia leluasa dalam kesesatannya yang telah dikuasainya itu, dan akan kami masukkan ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu adalah tempat kembali yang paling buruk. Kita lanjutkan faedah yang ke-31. Lanjutkan dulu. Faedah yang ke-31, ahamiyatu ikhtiyaril jalis. Urgensi memilih teman duduk. Ya. Jadi dari ayat ini, penggalan ayat ini terdapat urgensi pentingnya kita memilih teman. Falaisa lil mu'min an yajlisa ma'a man syaa. Seorang muslim itu tidaklah berteman kepada siapa saja yang dia mau. Wa kam qad yahsulu min darar lil insan bisababil jalis. Betapa banyak kemudaratan itu menimpa seseorang akibat teman dekatnya. Al-jalis, teman duduk itu berarti teman dekat gitu ya. Fal 'abdu mutalabun bi alla yajlisa ma'a kulli ahad. Seorang mukmin atau seorang hamba yang beriman itu dituntutnya agar tidak berteman kepada semua orang. Wa inna ma yujalisu ahlal khair wal fadli wan nubli. Jadi seorang mukmin hanya bergaul dengan orang yang baik, yang orang tersebut memiliki keutamaan dan juga kemuliaan, kecerdasan. Wahada aidan mustafadun min qawlihi wattabi' sabila man anaba ilai. Faedah ini juga diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wattabi' sabila man anaba ilai. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Jadi ini faedah yang ke-31 atau faedah yang kedua di majelis kita malam hari ini. Jadi yang pertama apa tadi jamaah? Keutamaan para sahabat. Ya, khususnya sahabat terbaik, sahabat Nabi terbaik siapa? Abu Bakar Siddiq. Lalu faedah yang kedua, pentingnya kita memilih teman dekat. Tidak semua orang kita jadikan teman dekat. Kalau kita berteman bisa berteman secara
kita bisa bergaul dengan semua orang, tetapi apa? Menjadikan teman dekat atau sahabat itu tidak sembarang orang. Berdasarkan ayat ini, wattabi' sabila man anaba ilaihi. Ada faedah berikutnya, faedah yang ke-32, masih pada faedah yang diambil dari firman Allah, wattabi' sabila man anaba ilaihi. Faedah yang di sini faedah yang ke-32 ya. Yaitu keutamaan inabah. Fadlul inabati ila Allah. Wa makanatil munibin, dan kedudukan orang-orang yang kembali atau melakukan inabah tersebut. Dan itu jelas tampak pada firman Allah, wattabi' sabila man anaba ilai. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalannya orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah itu sebagai jalan yang harus diikuti, yang harus ditempuh. Ya. Jadi dari penggalan ayat ini sangat tampak jelas kedudukan al-inabah ilallah, ya, kembali atau bertaubat kepada Allah, dan kedudukan orang-orang yang melakukan inabah atau yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalannya orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan yang harus ditempuh, yang harus diikuti. Wal inabatu ila Allah tatadammanu arba'ata umur. Inabah atau kembali kepada Allah itu mencakup 4 hal. Apa cakupan inabah ini? Yang pertama adalah mahabbatuhu, mencintainya. Yang kedua, wal khudu'u lahu, tunduk kepadanya. Yang ketiga, wal iqbalu alaih, menghadapkan dirinya kepadanya. Menghadapkan wajahnya, menghadapkan dirinya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wal i'radu amma siwah, berpaling dari selainnya. Jadi seseorang dikatakan munib, al-munib, ya, itu kalau dia memenuhi 4 kriteria ini, dia kembali kepada Allah karena dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepadanya, menghadapkan dirinya kepada Allah, dan berpaling dari selainnya. Jadi untuk dapat mencapai pada tingkatan inabah kepada Allah, maka kita harus apa? Mencintai Allah, tunduk kepadanya, lalu apa? Menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, fala yastahiqqu ismal munib illa man ijtama'at fihi hadhihi al-arba'. Seseorang itu tidak berhak, ya, menyandang laqab munib, al-munib, orang yang kembali kepada Allah, melainkan setelah terkumpul padanya 4 hal ini. Wa tafsiru salaf li hadhihi al-lafdhah yaduru ala dhalik. Penafsiran para ulama salaf untuk lafaz ini itu tidak lepas dari makna-makna yang 4 tadi, ya. Jadi ini faedah yang ketiga dari firman Allah Subhanahu wa taala, wattabi' sabila man anaba ilaihi, ya. Keutamaan inabah. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dapat memperhatikan ada 3
Ya, 3 faidah yang bisa kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wattabi' sabila man anaba ilai. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama tadi berbicara tentang keutamaan sahabat. Siapakah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau secara definisi, sahabat Nabi itu siapa? Yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman. Ya. Itu masuk dalam apa? Golongan ashab. Ya. Kalau orang yang hidup sezaman dengan Nabi atau menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sekali, tapi dia tidak beriman, maka tidak dapat disebut dengan sahabat. Dimana mungkin kita mengatakan ya, sahabat itu adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi dia tidak beriman. Dan para sahabat jamaah sekalian itu adalah orang-orang yang mulia. Ya, yang kita patut bertaradhi an radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi mari sejenak kita mengenali para sahabat. Banyak sekali keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Itu di surat At-Taubah ya, ayat 100. Di surat At-Taubah ayat 100 Allah berfirman yang artinya orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun, baik itu dari golongan muhajirin maupun golongan al-ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi para sahabat itu dari kalangan muhajirin dan ansar dan pengikut mereka ya, yang mengikuti mereka dengan baik. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Jadi keutamaan ini ya adalah keutamaan yang besar yang tidak diraih kecuali mereka adalah kaum yang terpilih dari umat ini, khiyarul ummah. Maka bagaimana kok bisa ada orang yang mencela sahabat, merendahkan para sahabat, sedangkan Allah meridai mereka? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka. Bahkan para sahabat ya, itu mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan itu kata Allah apa? Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang besar. Ya, keberuntungan, kesuksesan yang besar. Jadi ya, di antara makna man anaba ilaihi itu kan adalah para sahabat, khususnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Dan berdasarkan ayat 100 dari surat At-Taubah itu, kalaulah sekiranya Allah tidak menurunkan ayat selain ayat itu untuk menyanjung, memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya sudah cukup. Karena mereka semua itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang diridai. Dan Allah menyingkap isi hati mereka, bahwa mereka ternyata para sahabat itu juga ridha kepada Allah. Para sahabat mereka itu juga adalah orang yang
ridha kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Kalau sekiranya ridha kepada Allah hanya dengan pengakuan lisan, ya, maka sebenarnya itu adalah hal yang mudah. Tetapi kalau hati, siapa yang tahu? Nah, di sini para sahabat Nabi SAW, Allah ungkap isi hati mereka bahwa mereka pun adalah orang-orang yang ridha kepada Allah. Ya. Ridha Allah sebagai Rabb mereka, sehingga mereka tidak menyembah selain Allah. Ridha dengan keputusan Allah, sehingga mereka tak pernah mencela takdir dan lain sebagainya. Ya. Tentu kita tidak dapat menandingi para sahabat, jemaah. Ya. Karena para sahabat ini adalah khairun nas. Kita tadi berbicara inabah, dan yang dimaksud orang-orang yang man anaba ilayya itu adalah para sahabat. Tapi paling tidak kita berusaha untuk mendekati kriteria para sahabat, mengikuti para sahabat, supaya kita ya betul-betul dianggap umat Nabi Muhammad SAW. Karena umat terbaik, ya, manusia terbaik, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan kan apa? Khairun nasi qarni. Ini sanjungan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia atau sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia, orang yang terbaik, itu adalah generasiku, maksudnya para sahabat. Kemudian yang datang setelah mereka, kemudian yang datang setelah mereka lagi, ya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka ini juga menjadi renungan bagi kita. Jangan sekali-kali kita mencela sahabat Nabi SAW, karena itu haram hukumnya, dilarang di dalam agama kita. Ya, bagaimana generasi yang Allah Subhanahu wa taala sanjung, ya, Allah janjikan surga, ya, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang disanjung, dipuji oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan ada orang yang lancang, ya, berani-beraninya merendahkan kehormatan sahabat Nabi SAW. Ya, kita semua faham bahwa para sahabat itu juga manusia, tetapi kekurangannya itu jangan sampai membuat kita lancang, berani-beraninya mencela mereka. Apalagi Nabi SAW, Rasul kita Muhammad SAW melarang kita untuk mencela para sahabat. La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Falau anna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kalaulah sekiranya kalian itu berinfak, bukan infak sembarangan, berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu besar, ya. Bagi yang sudah pernah ke tanah suci, masuk ke kota Madinah, akan disuguhi pemandangan pegunungan. Jadi gunung Uhud, ya, yang besar itu, kalau sekiranya ada orang yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, kata Nabi SAW, infak kalian itu tidak akan sebanding dengan infaknya para sahabat, walau nasifahu,
ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Itu tidak sebanding dengan infaknya para sahabat yang hanya sekedar 1 mud, 1 genggam, atau bahkan setengah mudnya saja, itu tidak sebanding. Ya. Saking besar keutamaan para sahabat ya, dalam keikhlasannya, dalam ya kesempurnaan amalnya. Ya. Dan di dalam riwayat yang lain juga disebutkan, Abdullah bin Umar mengatakan, la tasubbu ashaba Muhammadin, janganlah kalian mencela sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala muqatu ahadim sa'atan khairun min amal ahadikum umrahu. Masyaallah. Sungguh berdirinya kalian sesaat bersama Rasulullah itu jauh lebih baik daripada amalan kalian seumur hidup. Berdirinya kalian, kata Abdullah bin Umar, sesaat saja bersama dengan Rasulullah itu jauh lebih baik, ya, lebih baik daripada amalan kalian yang dilakukan seumur hidup. Dari sini sudah cukup sebenarnya untuk jangan kita lancang, ya, merendahkan, mencela para sahabat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memuji para sahabat. Maka di sini para ulama bersepakat bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang thiqat, orang-orang yang terpercaya dalam riwayat-riwayat mereka. Dan mereka adalah salafus saleh, bukan orang-orang yang fasik. Mereka adalah pendahulu kita dari kalangan orang-orang saleh, dan bukanlah mereka orang-orang yang fasik. Maka di sini sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita juga meyakini bahwa para sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Mencela salah seorang saja dari mereka itu merupakan dosa dan kebid'ahan dalam agama. Siapa yang mencela para sahabat, dia pasti adalah orang-orang yang sesat. Makanya siapa itu, Abu Zur'ah kalau tidak salah rahimahullah, mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Fa'lam annahu apa? Zindiq. Jadikan ini kaidah. Kalaulah sekiranya kau melihat ada orang yang merendahkan salah seorang saja dari para sahabat, ketahuilah bahwa orang tersebut adalah orang zindiq. Apa itu orang zindiq? Orang yang ingin orang yang hendak merusak agama. Ya, itulah orang yang zindiq. Imam Ahmad juga mengatakan, idza ra'aita rajulan yadhkuru ahadan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisu'in fattahimhu 'ala al-islam. Kalaulah kau melihat seorang menyebut salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keburukan, maka kau patut curiga. Ya, kata Imam Ahmad, curigailah ia, orang tersebut hendak berbuat sesuatu yang buruk terhadap Islam. Ya. Atau di riwayat yang lain Imam Ahmad juga mengatakan, barang siapa yang merendahkan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak suka dengan kabar dari para sahabat, atau menjelekkan atau menyebutkan kejelekan para sahabat, maka kata Imam Ahmad, ya, itu bisa menjadi indikasi kalau orang tersebut adalah ahli bid'ah. Maka berhati-hatilah, ya, khususnya di zaman ini, ya, yang ada saja orang dengan lancangnya, ya, berani menyebut para sahabat dengan, ya, sebutan-sebutan yang tidak layak, ya, khususnya dari kaum Rafidhah, ya, yang orang awam itu kadang tidak tahu, ya. Dia cukup tertarik saja dengan informasi yang diberikan sehingga malah ikut-ikutan. Ya. Tetapi bagi para penuntut ilmu, dia harus sadar bahwa ini ada misi terselubung, bahwa hal semacam ini ada perbuatan zindiq, ya, bahkan kebid'ahan, dosa. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Tidak boleh
seorang pun untuk berbicara yang buruk terhadap salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah generasi terbaik umat ini. Tidak patut menggembar-gemborkan hal yang terjadi di tengah mereka, karena hal itu akan berkonsekuensi mengurangi kecintaan kita kepada mereka. Walaupun ada sahabat yang berselisih, ada istri Nabi SAW, tapi kita tidak menyebutkan keburukan itu, ya, bahkan menggembar-gemborkannya. Demikian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.